Buat kamu yang lagi nyari info tentang bisnis PPOB, jangan skip video ini. Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Papi Bon. Di video kali ini gue akan coba share atau gue akan kasih tips bagaimana caranya memilih vendor untuk menjalankan bisnis PPOB terbaik untuk pemula. Gue akan bercerita sedikit, gue memulai bisnis PPOB ini dari tahun 2014. Nah, dari tahun 2014 gue juga udah coba beberapa vendor sampai akhirnya gue menemukan yang terbaik untuk diri gue. Nah, dari pengalaman itu gue akan ngasih tahu bagaimana tipsnya untuk mencari vendor PPOB. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu PPOB itu apa sih? Nah, bisnis PPOB, jadi kepanjangan dari PPOB tersebut adalah Payment Point Online Bank. Jadi kita bertransaksi menggunakan sistem perbankan. Seperti kita bisa membayarkan tagihan PLN, kita bisa membayarkan tagihan PDAM, pembelian pulsa, pembagian tagihan cicilan motor, kartu kredit, BPJS, dan lain-lain. Nah, langsung aja, ini dia tipsnya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cek legalitas vendor tersebut. Jadi kalau kalian googling dengan kata-kata bisnis PPOB, itu banyak banget vendor yang menawarkan lo harus jadi member gue, lo harus daftar di website gue, di aplikasi dan lain-lain. Itu kalian diwajibkan untuk mengecek legalitasnya. Seperti apa? Kita harus tahu dulu dia dinaungi oleh perusahaan atau perorangan. Kalau misalkan perusahaan, kita harus tahu dulu dia PT apa. Terus apakah dia terdaftar resmi untuk menjalankan bisnis PPOB? Karena banyak juga beberapa perusahaan yang dia bisnis PPOB juga, dia bisnis yang lain juga gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu. Yang kedua, cek kelengkapan produk yang ditawarkan vendor tersebut. Jadi walaupun di luaran sana banyak banget ya vendor PPOB, cuman biasanya PPOB yang bagus itu dia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh kompetitornya atau vendor-vendor yang lain. Misalkan contoh ya, ada satu vendor yang bisa membayarkan tagihan PDAM area Sumedang misalkan. Tapi ada juga vendor lain yang tidak bisa membayarkan tagihan PDAM area Sumedang. Atau juga bisa juga misalkan dia tidak bisa melayani pembayaran PBB di Jakarta. Tapi yang satu lagi bisa melakukan pembayaran PBB untuk area Depok. Nah, itu merupakan salah satu keunggulan masing-masing vendor PPOB. Yang ketiga, cek kemudahan transaksi dari vendor tersebut. Nah, kalian juga harus mengecek ya, kemudahan apa yang ditawarkan vendor tersebut. Sekarang sudah banyak banget ya. Kalau dulu pertama kali gua cobain bisnis PPOB ini di tahun 2014, itu kebanyakan aplikasi desktop yang bisa dibuka hanya melalui PC Windows. Nah, tapi sekarang seiring berjalannya waktu dan berinovasi teknologi, asik gitu. Jadi semakin kesini semakin banyak berkembang ya. Dia banyak juga yang mempunyai aplikasi di handphone, mau Android maupun iOS. Itu ada juga, atau ada juga yang berbasis web. Jadi kalau berbasis web ini, website maksud saya ya, berbasis website ini kalian bisa akses menu dashboard dari vendor tersebut tanpa menggunakan aplikasi. Jadi tinggal bawaan website aja ya, tinggal kayak Google Chrome, kalian tinggal masukin aja sudah bisa transaksi tanpa harus download lagi. Nah, itu juga harus dicek lagi ya. Terus kalian juga harus mencari tahu kemudahan untuk top up depositnya. Jadi menjalankan bisnis PPOB ini kalian harus men-top up dulu sejumlah uang untuk melakukan transaksi di vendor tersebut gitu lah. Jadi kita harus top up dulu. Nah, ada beberapa yang masih manual, jadi kita
transfer, habis itu kita WhatsApp adminnya, saya sudah transfer, nanti mereka top up manual. Ada juga yang top up otomatis. Jadi kalian tinggal mentransfer sejumlah uang, dan biasanya di belakang itu adalah ada kode unik yang harus kalian input pada saat kalian transfer. Nanti secara otomatis saldonya bertambah. Yang keempat, cek juga besaran fee yang ditawarkan vendor tersebut. Nah, sebagai yang kita tahu, bisnis PPOB ini mungkin kalau kita melihat keuntungan per produk memang agak kurang menarik ya, karena memang di kisaran antara 500 sampai 2.000 rupiah mungkin ya, antara itu, karena beda-beda vendor, beda-beda hitungan ya. Cuman bisnis PPOB ini kalau yang gue jalani itu adalah kita mengkali banyak. Jadi ya kita ngumpulin receh lah ya, cuman kan kalau ditumpuk-tumpuk terus ya lumayan lah untuk tambahan. Nah, biasanya menjalankan bisnis PPOB ini juga biasanya menjadi bisnis sampingan ya. Kalian punya bisnis apa, pengen punya bisnis sampingan, cocok banget nih bisnis PPOB ini. Nah, kalian juga harus cek ya tadi besaran fee-nya apakah worth it apa enggak gitu ya. Menurut gue sih sebenarnya kalau kalian pengen terjun di bisnis PPOB ini, kalian coba dulu aja sih. Kalian coba cari tahu dulu fee vendor A begini. Fee vendor B, sudah pisan. Fee vendor B begini, fee vendor C begini. Tapi kita lihat lagi apa yang ditawarkan vendor A, B, C. Mereka pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang kelima, kalian bisa cek dulu tempat di mana kita mau buka bisnis PPOB. Ya, itu juga penting ya, walaupun sekarang bisa menggunakan online. Tapi kalau menurut gue, menjalankan bisnis PPOB dengan metode online untuk saat ini memang belum menjanjikan ya. Kenapa? Karena memang kompetitornya banyak banget. Sekarang m-banking aja kita sudah bisa bayar tagihan listrik, tagihan PDHM, BPJS gitu ya. Dari m-banking aja bisa. Kita nyasarnya kemana? Kita nyasarnya ke ibu-ibu, ke perusahaan gitu ya. Makanya kita harus cek dulu tempat di mana kita mau buka bisnis PPOB. Contoh, kalian tinggal di lingkungan klaster. Nah, biasanya di depan komplek itu suka ada ruko gitu ya. Nah, kalian bisa sewa etalase mungkin ya, bukan lapak. Karena kalau kalian sewa ruko berat. Ini lebih gue anjurin sih buat teman-teman yang satu punya ruko sendiri, jadi tidak ada beban sewa gitu ya. Yang kedua, teman-teman yang sedang mencari bisnis sampingan, ini sangat-sangat penting, sangat-sangat cocok juga untuk menjadi pelengkap bisnis utama kalian gitu. Sebagai contohnya tuh banyak ya teman-teman teman-teman yang berbisnis PPOB ini, mereka digabungkan dengan usaha warung, usaha konter pulsa mungkin, terus usaha atau toko kelontong dan lain-lain, itu bisa digabungin. Makanya mereka bisnis sampingannya adalah bisnis PPOB. Oke, itu tadi 5 tips dari gue bagaimana caranya mencari vendor terbaik untuk bisnis PPOB. Kalau kalian punya pengalaman menjalankan bisnis PPOB, boleh banget ya kalian tinggal tulis komentar aja di kolom komentar di bawah, biar kita berdiskusi. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar bisnis PPOB karena kalian pengen mulai berbisnis PPOB ini, boleh banget ya. Tinggal tulis aja di kolom komentar, gue akan coba jawab sepengetahuan gue. Oke, jangan lupa untuk klik like video ini, klik subscribe sebelah sini. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk share video gua ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye bye.